Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan membaca ini kita bertemu kembali dalam channel saya. Baik, pada kesempatan membaca ini kita akan membahas bercerita tentang nasab dari kelahiran dan pengasuhan Rasulullah SAW. Setelah kisah cerita yang saya bacakan, nanti ada pelajaran hikmah yang akan kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari Rasulullah SAW memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muthalib, yang juga dipanggil dengan nama Syaibatul Ham ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf alias Mughirah ibnu Qusay alias Zaid ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Khalid ibnu Fihir ibnu Malik ibnu An-Nadr ibnu Kinanah ibnu Huzaimah ibnu Mudwikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Mizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Itulah nasab Rasulullah SAW yang disepakati para ulama. Adapun tentang kelanjutan silsilah Rasulullah SAW di atas Adnan, para ulama masih bersilang pendapat. Dari pendapat-pendapat yang ada, tidak ada satupun yang dapat dianggap paling sahih. Akan tetapi, semua ulama sepakat menyatakan bahwa Adnan memang keturunan langsung dari Ismail ibnu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Jadi terlihat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih utusan dari kabilah paling bersih dan garis keturunan paling suci yang sama sekali tidak dikotori noda jahiliyah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak keturunan Ismail, dan Dia telah memilih Quraisy di antara Kinanah, dan memilih Hashim di antara Quraisy, dan memilih aku di antara Bani Hashim. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Disebut demikian karena pada tahun itu Abrahah Ashram berusaha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mematahkan niat jahat gubernur Yaman ini dengan salah satu tanda kekuasaannya. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Menurut pendapat paling kuat, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Sang ayah yang bernama Abdullah wafat ketika ibundanya tengah mengandung beliau selama 2 bulan. Setelah lahir, Rasulullah SAW berada di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Dialah yang mencarikan untuknya seorang ibu susu, sebagaimana umum dilakukan masyarakat Arab pada masa itu. Abdul Muthalib lalu menyerahkan Muhammad kecil kepada seorang perempuan Bani Sa'ad ibnu Bakar yang bernama Halimah binti Abi Lu'aib. Para perawi sirah sepakat menyatakan bahwa pada saat itu Bani Sa'ad sedang dilanda patibul. Kemarau panjang melanda daerah tempat tinggal mereka. Akan tetapi, ketika Muhammad kecil tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana untuk disusui, lambat laun tanah di sekitar kediaman Halimah kembali subur. Tanaman kembali menghijau, sehingga domba-domba yang dipelihara keluarga Halimah dapat merumput dan kembali ke kandang dalam keadaan kenyang dan dipenuhi susu. Ketika Rasulullah tinggal di kediaman Bani Sa'ad, inilah terjadi peristiwa dikenal dengan pembelahan dada. Salah satu hadis yang berbicara tentang peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah disapih, Muhammad pun dikembalikan kepada ibundanya. Saat itu, Rasulullah baru berusia 5 tahun. Menginjak usia 6 tahun, sang ibunda yang bernama Aminah wafat. Maka pengasuhan Rasulullah pun berpindah ke tangan sang kakek, Abdul Muthalib. Sang kakek wafat
ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Pengasuhan beliau pun berpindah lagi ke tangan sang paman yang bernama Abu Thalib. Pelajaran dan bahan renungan. Kita dapat memetik beberapa pelajaran penting dari salah satu babak kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Satu, melihat nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat melihat bukti nyata betapa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengistimewakan bangsa Arab di atas bangsa-bangsa lain dunia, sekaligus mengistimewakan suku Quraisy di atas semua suku Arab lainnya. Hal ini jelas termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadis-hadis lain yang senada dengannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri atas mimbar dan bersabda, "Siapakah aku?" Para sahabat menjawab, "Engkau adalah utusan Allah. Salam sejahtera bagimu." Rasulullah lalu melanjutkan, "Aku adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikan mereka dua bagian. Allah menjadikan aku pada kelompok yang terbaik. Allah lalu menjadikan mereka bersuku bangsa, maka Dia menjadikan aku pada suku yang terbaik. Allah lalu menjadikan mereka berkeluarga, maka Dia menjadikan aku pada keluarga yang terbaik dan jiwa terbaik pula." Ketahuilah kecintaan terhadap Rasulullah SAW menuntut kecintaan kepada kaum dan ketidaksaksian beliau, bukan dilihat dari segi orang-orang yang ada di tengah kaum dan kabilah tersebut, melainkan dilihat dari segi hakikat yang berdiri sendiri. Alasannya, secara hakiki, bangsa Arab khususnya suku Quraisy memang memiliki kedudukan mulia disebabkan Rasulullah SAW berasal dari kalangan mereka. Kemuliaan ini tentu tidak gugur begitu saja. Ketika ada orang Arab atau orang Quraisy yang melakukan kejahatan atau penyimpangan dari jalan yang lurus sehingga membuatnya terjerembab dari kedudukan mulia yang telah Allah pilihkan bagi hamba-hambanya yang mulia. Karena penyimpangan seperti itu sebenarnya akan memutuskan pelakunya dari hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Kedua, sama sekali bukanlah kebetulan jika Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan tidak lama kemudian sang kakek menyusul ke alam baka. Oleh karena itu, pada masa pertumbuhan Rasulullah SAW tidak mengenyam pendidikan sang ayah, tidak pula kasih sayang ibundanya. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memilihkan masa pertumbuhan seperti ini untuk nabi kesayangannya. Di balik itu semua tentu tersimpan hikmah yang luar biasa. Bisa jadi agar tak ada seorang pun yang menemukan celah untuk menghembuskan keraguan ke dalam hati umat manusia bahwa Muhammad menimba pengetahuan berkenaan dengan dakwah yang ia sebarkan dari ayah atau kakeknya. Keraguan semacam itu sangat mungkin dihembuskan, terutama karena kakek Muhammad, Abdul Muthalib, adalah pemuka kaumnya. Di tangannya lah tergenggam tanggung jawab, rifadah, dan sifayah. Suatu yang wajar jika seorang kakek atau ayah mewariskan apa saja yang jamak diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana rupanya telah menakdirkan Rasulullah SAW seperti ini. Dengan demikian, tertutuplah celah bagi orang-orang sesat yang akan meragukan kenabiannya. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh tanpa mengenyam pengasuhan ayah, ibu, dan kakeknya. Bahkan pada masa-masa awal setelah dilahirkan, Allah berkehendak untuk menempatkan Muhammad SAW di dusun Bani Sa'ad yang jauh dari sanak keluarga. Ketika sang kakek meninggal dunia, pengasuhan Muhammad SAW berpindah ke tangan pamannya Abu Thalib yang hidup sampai sekitar 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Uniknya, keengganan Abu Thalib untuk memeluk Islam hingga dijemput ajal ternyata juga menjadi salah satu penyempurna bukti kebenaran risalah Muhammad. Dengan begitu, tak seorang pun dapat menuduh
Abu Thalib lah yang mengajarkan kandungan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW, atau menuduh bahwa sebenarnya agama yang dibawa Muhammad tidak lebih dari sekedar perkara dominasi kekuasaan di kalangan suku Quraisy. Begitulah surah takdir Rasulullah SAW tumbuh sebagai yatim di bawah pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tangan keluarga yang memanjakannya, tak banyak pula harta yang membuatnya hidup nyaman. Semua itu bagian dari rencana Tuhan agar Muhammad tidak tumbuh menjadi sosok yang terlalu mencintai harta dan atau kedudukan, agar Muhammad tidak menjadi pribadi yang gila pangkat dan kehormatan, sehingga orang lain dengan mudah menuduh kenabian suci yang diembannya adalah upaya untuk mencari kedudukan duniawi. Ketiga, para perawi sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwa ketika Muhammad mulai tinggal di tempat itu, tanah yang didiami Halimah kembali subur, padahal sebelumnya kering kerontang. Unta tua yang sebelumnya tak dapat meneteskan susu tiba-tiba kembali kuat dan menghasilkan susu yang banyak. Semua itu membuktikan kedudukan Muhammad SAW yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedati saat itu ia masih terbilang amat belia. Salah satu bukti paling menonjol betapa Allah sangat memuliakan hambanya yang satu ini adalah dengan keberadaannya. Allah merahmati tempat tinggal Halimah, ibu yang menyusui baginda Muhammad SAW. Tidak perlu heran karena syariat Islam mengajarkan kita untuk memohon hujan di musim kemarau panjang dengan wasilah berkah orang-orang soleh dan para ahlul bait Rasulullah SAW, sembari berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita, terutama untuk daerah yang mendapat kehormatan menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW sewaktu kecil. Tentulah amat pantas jika disebabkan tinggalnya Muhammad di tempat itu, kediaman Halimah dan sekitarnya dapat kembali subur, sebab kehadiran Rasulullah SAW jauh lebih agung daripada sekedar aliran mata air atau air hujan yang turun membasmi bumi. Karena ketentuan di tangan Allah dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, Rasulullah SAW tentu pantas menjadi salah satu pintu berkah ilahi yang dilimpahkan kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 103. Yang keempat, peristiwa pembelahan dada yang dialami Rasulullah SAW sewaktu berada di bawah asuhan Bani Sa'ad yang menjadi salah satu bentuk irhash sekaligus bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah memilih Muhammad untuk memikul tugas mulia. Peristiwa ini diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang sahih dengan mengambil sumber dari sekian banyak sahabat. Di antara mereka adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ucapannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahih sebagai berikut. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama beberapa orang anak, beliau didatangi malaikat Jibril. Tiba-tiba Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan mengeluarkan hatinya. Jibril lalu mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah SAW seraya berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Selanjutnya Jibril mencuci hati Rasulullah SAW dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain yang bermain bersama Rasulullah SAW pergi menemui ibu mereka seraya berseru, "Muhammad dibunuh." Kemudian mereka pun mendatangi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah pucat pasi. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja hikmah di balik peristiwa agung ini wallahu alam bukan disingkirkannya potensi jahat di dalam tubuh Rasulullah SAW. Hal itu disebabkan jika kejahatan bersumber dari sepotong daging atau segumpal darah di dalam tubuh manusia, berarti para penjahat dapat berubah menjadi orang baik hanya dengan melakukan operasi tubuh mereka.
Akan tetapi hikmah yang terkandung di dalam peristiwa itu adalah sebentuk deklarasi tentang kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari menyiapkannya dengan menjaga dari dosa semenjak kecil melalui simbol-simbol material agar manusia dapat lebih mudah beriman dan mempercayai risalah yang diembannya. Jadi sebenarnya peristiwa pembelahan dada itu lebih merupakan bentuk penyucian spiritual yang muncul dalam bentuk simbol kejadian material yang kasat mata agar manusia dapat menangkap isyarat ilahi atas penyucian calon nabinya. Apapun hikmah di balik kejadian itu, kita tidak boleh menginterpretasikannya secara berlebihan. Karena hadis tentang peristiwa itu terbilang sahih, jika itu terjadi dikhawatirkan menyimpang dari aspek ekstrinsik kejadian yang sebenarnya. Jadilah takwil sesat yang jauh panggang daripada api. Siapapun yang berusaha melakukan hal seperti ini cukup pantas untuk disebut sebagai pribadi yang keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala teramat lemah. Perlu diketahui satu-satunya alat yang perlu kita gunakan untuk menerima berita mengenai peristiwa ini tak lain adalah hadis sahih. Jika riwayat tersebut terbukti kuat dan sahih, kita tak punya pilihan selain menerimanya sepenuh hati. Adapun alat yang patut kita gunakan untuk memahami riwayat tersebut tak lain adalah bahasa Arab dan kaidah gramatikalnya. Pembaca yang budiman, pendengar yang budiman, ingatlah bahwa pangkal dari semua ucapan atau berita adalah hakikat dan faktanya. Kalau saja semua pakar atau pembaca diperbolehkan untuk memutarbalikkan semua ucapan atau berita dari hakikat dan fakta, juga mengubahnya menjadi metafora takwil bahwa akan kehilangan fungsi. Manusia akan kesulitan memahami setiap ucapan atau berita. Apa gerangan motif di balik semua takwil sesat dan upaya pengingkaran terhadap hakikat yang dilakukan orang dulu itu? Jawabnya itu semua lahir dari iman yang dangkal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwil sesat seperti itu menunjukkan keyakinan yang lemah terhadap kenabian dan risalah diemban Muhammad SAW. Kalau bukan diemban lemahnya iman, semua orang tentu dapat dengan mudah menerima informasi yang diriwayatkan secara sahih, baik sudah mengetahui hikmah di balik peristiwa yang diriwayatkan maupun tidak. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.